Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10 MIPA 2 MAN 1 Kota Semarang. Kembali lagi dengan saya Iqbal Alan Abdullah, PPL dari Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Semoga tidak bosan-bosan ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar walau dalam keadaan pandemi pada saat sekarang ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan siswa mampu untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Selanjutnya, masih ingatkah kalian metode atau cara penyelesaian SPLTV? Ada berapa cara? Betul, ada 4 cara, yaitu cara yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga metode campuran, dan yang keempat adalah metode determinan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang metode determinan. Karena metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran sudah kita bahas pada minggu-minggu yang kemarin, minggu-minggu lalu. Next. Nah, berapa langkah sih yang bisa digunakan untuk menyelesaikan dengan metode determinan? Nah, berikut langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode determinan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks, yaitu sebagai berikut. Misalkan terdapat sistem persamaan seperti ini ya. Nah, semisal seperti ini, lalu kita ubah dengan bentuk seperti ini. A, kita ibaratkan A kali X sama dengan B. B itu apa? B itu adalah ini. B adalah D1, D2, dan D3 atau hasilnya ya. Yang setelah sama dengan itu, nah ini X itu apa? X itu adalah variabelnya, yaitu X, Y, dan Z ya, karena kita mempelajari 3 variabel persamaan linear 3 variabel, jadi variabelnya ada 3. Nah, A nya itu apa? A nya itu adalah angka-angka yang menyertai variabelnya, seperti itu. Nah, ini harus urut ya. Misal A1, B1, dan C1 itu di atas kan, nah ini ditaruh di atas A1, B1, C1. Seperti pembelajaran sebelumnya, mungkin kalian sudah paham karena ini juga sistemnya mengingat-ingat dan mengulang. Jadi seperti kayak pembelajaran matematika yang sebelumnya sudah dipelajari, yaitu bab matriks, seperti itu ya. Ingat harus urut A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan bawahnya A3, B3, dan C3. Nah, jadilah seperti ini. A kali X, X-nya adalah variabel, dan B, B-nya adalah hasilnya, yang D1, D2, dan D3 ini. Paham ya? Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua. Nah, kita tentukan nilai determinan matriks A atau D, determinan X atau kita sebut DX, determinan Y atau DY, dan determinan Z sama dengan atau kita sebut DZ dengan persamaan berikut ini. Nah, ini sama ya, sama A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, lalu ditambah A1. Ini maksudnya A1, B1 ditaruh di sampingnya seperti kayak yang dulu matriks itu, perkalian matriks ya. Nah, ini ditambah seperti ini karena nanti kita akan kalikan seperti itu. Didapatkan A1 B2 kali C3, A1 B2 kali C3. Jadi
A1 kali B2 dan kali C3 ditambah B1 dikali C2 dikali A3 ditambah C1 A2 C1 dikali A2 dikali B3 lalu dikurangi yang mana? Dikurangi yang dari sampingnya lagi, yang dari bawah, A3 dikali B2 kali C1 lalu ditambah B3 kali C2 kali A1 ditambah lagi C3 kali A2 kali B1. Jangan lupa karena ini pengurangan ini ya, jadi nanti ini dikurung. Tahap pertama dikurung, nanti yang dari bawah ke atas juga dikurung. Dia adalah determinan dari matriks A seperti itu ya. Jadi ke bawah dulu, dari kiri ke bawah, setelah itu dikurangi dari kiri ke atas. Saya harap semuanya paham ya. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, dia adalah determinan dari matriks A. Untuk selanjutnya kita cari dx atau determinan x. Nah, carinya bagaimana? Carinya kita ubah yang x-nya itu yang apa? Yang ini, yang kolom pertama ya. Kolom pertama ini kita ganti dengan yang B tadi, yaitu yang D1, D2 dan D3. Yang lainnya masih sama, dan yang ini mengikuti ya, ini tambahan ini mengikuti karena ini diambil dari yang kolom pertama, yang ini diambil dari kolom kedua. Paham ya? Nah, perkaliannya sama, yang dari kiri ke bawah lalu dikurangi dari kiri ke kanan, dari kiri ke atas. Nah, paham ya? Ini adalah dx atau determinan dari matriks A. Yang kolom pertamanya diganti dengan elemen-elemen matriks B, ya kan? Ini kolomnya kita ganti dengan B tadi. Selanjutnya dy, apa bedanya dengan dx? Bedanya adalah kita ganti kolom yang kedua dengan B atau matriks B yang tadi ya, hasilnya D1, D2 dan D3. Lalu tambahan ini juga mengikuti, karena tambahan ini mengikuti di depannya. So yang ini mengikuti kolom pertama, yang ini mengikuti kolom yang kedua yang sudah kita ganti tadi. Caranya sama. Yang keempat juga dz kita ganti yang kolom ketiga dengan matriks B yang B tadi, D1, D2 dan D3. Yang lainnya mengikuti. Nah, ini dari kolom pertama, dan tambahan yang ini dari kolom kedua, lalu dikalikan lalu dikurangi dengan yang dari kiri ke kanan, dari kiri ke atas, determinan. Saya yakin semuanya determinan, semoga sudah paham di pembelajaran yang dulu, yang bab matrik, dan kita tinggal mengaplikasikannya di di SPLTV. dz adalah determinan dari matriks A yang kolom ketiganya diganti dengan elemen-elemen matriks B. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita tentukan nilai x, y, dan z nya dengan cara seperti ini. Ini adalah rumus, jadi kalian harus ingat-ingatnya. X yaitu dari dx dibagi d, y dy dibagi d, dan z dz dibagi d. Nanti didapatkan hasil x, y, dan z. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, semisal kita mempunyai soal seperti ini. 2x plus y plus z sama dengan 12, x plus 2y min z sama dengan 3, 3x min y plus z sama dengan 11. Nah, langkah pertama kita ubah dulu sistem persamaan yang di atas ini ke dalam bentuk matriks. Ingat ya, ke dalam bentuk matriks. Nah, tahap pertama ini kita ambil angka yang menyertai variabelnya. Harus urut ya.
semisal dari atas ini kita lihat 2, X sama dengan 2, Y sama dengan 1 karena Y itu kan 1Y ya, Z sama dengan Z 1. Oh iya, jangan lupa tanda ya, tanda plus atau minusnya. Jika plus tidak usah ditulis, jika minus silakan ditulis karena sangat berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Nah, tetapkan ini 2 1 1 baris pertama, baris kedua 1 2 negatif 1, baris ketiga 3 negatif 1 1. Nah, kita jangan lupa ini variabelnya X, Y, dan Z, dan ini adalah tadi B, matriks B, yaitu hasilnya gitu. Itu angka ini 12, 3, dan 11, 12, 3, dan 11. Nah, sampai sini paham ya. Lalu yang kedua kita tentukan nilai D, Dx, Dy, dan Dz dengan langkah-langkah yang seperti di atas tadi. Nah, kita menentukan nilai D. Nilai D ini tidak ada perubahan yang tadi karena belum ada perubahan, yaitu tetap 2 1 1, 1 2 negatif 1, 3 negatif 1 sama 1. Nah, ini untuk tambahannya mengikuti yang di depannya tadi. Yang kolom pertama maka ditambahkan di sini, kolom kedua kita tambahkan di sini. Nah, kita kalikan 2 kali 2 kali 1, 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali negatif 1 dikali 3 ya, 1 negatif 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 dikali negatif 1. Nah, kita lihat 1 dikali 1 dikali negatif 1, jangan lupa dikurangi, ini adalah rumus ya, dikurangi, jangan ditambahkan. Lalu kita dari kiri ke atas 3 2 1, 3 kali 2 kali 1, lalu ditambahkan negatif 1 dikali negatif 1 dikali 2, ditambahkan lagi 1 dikali 1 dikali 1. Nah, dapatkan hasil ini 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4, 1 kali negatif 1 kali 3 sama dengan negatif 3, 1 dikali 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. Jangan lupa tanda negatifnya. Lalu 3 kali 2 kali 1 ya bukan hasil 6, negatif 1 kali negatif 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, lalu kita kurangkan 4 kurangi 3 kurangi 1 sama dengan 0, tanda negatifnya ini 6 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 9, 0 dikurangi 9 sama dengan negatif 9. Nah, itu adalah nilai D yang kita dapatkan. Selanjutnya kita masuk ke menentukan nilai Dx nya. Ingat, menentukan nilai Dx nya kita rubah kolom pertama dengan yang B tadi, dengan hasilnya tadi, yaitu 12, 3, dan 11. Yang lainnya sama, dan yang tambahan ini mengikuti ya, 12, 3, 11 dari kolom pertama, 1 2 negatif 1 dari kolom kedua. Nah, caranya tetap sama, dari kiri ke bawah lalu dikurangkan dengan dari kiri ke atas, seperti itu ya. Caranya sama. Selanjutnya kita dapatkan hasil 2 ini Dx sama dengan 24 kurangi 11 kurangi 3 hasilnya 10, dikurangi, jangan lupa rumusnya adalah pengurangan, dikurangi 22 tambah 12 tambah 3 sama dengan negatif 37, 10 dikurangi 37 sama dengan negatif 27. Nah, begitu juga dengan nilai yang kita cari dengan nilai Dy nya, kita rubah kolom kedua, ini kolom kedua dengan hasilnya atau matriks B tadi 12, 3, dan 11, yang lainnya sama, dan yang belakang ini mengikuti. Yang ini dari kolom pertama, yang ini dari kolom kedua. Seperti tadi, jangan lupa rumusnya ya, dikurangi dan dapatkan hasil negatif 19 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 18. Seperti itu ya, karena kurangi dikali negatif sama dengan plus.
19 ditambah 1 sama dengan negatif 19 ditambah 1 sama dengan negatif 18. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai dz dengan cara yang sama. Kita rubah kolom yang ketiga dengan matriks B tadi, yaitu hasilnya 12, 3, dan 11. Caranya sama, dapatkan hasil dz sama dengan 41 dikurangi 77 sama dengan negatif 36. Bagaimana? Mudah kan ya untuk menentukan D, dx, dy, dan dz. Nah, jika nanti ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan di dalam grup. Seperti itu ya. Saya harap semuanya bisa paham, karena di sini hanya pengaplikasian matriks yang sudah kalian pelajari di SMP atau di MTS dulu. Ya, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, setelah kita tadi mendapatkan nilai D, dx, dy, dan dz, lalu kita menentukan nilai x, y, dan z nya dengan rumus yang tadi. X sama dengan dx per d, yaitu negatif 27 dibagi negatif 9 sama dengan 3. Y dy dibagi d, negatif 18 dibagi negatif 9 sama dengan 2. Z dz dibagi d sama dengan negatif 36 dibagi negatif 9 sama dengan 4. Nah, dengan demikian himpunan penyelesaiannya, yaitu HP-nya adalah 3, 2, dan 4. Ingat, harus urut X, Y, dan Z, 3, 2, dan 4. Jangan lupa kurung kurawalnya. Nah, bagaimana? Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian tentang SPLTV dengan metode determinan, silahkan kerjakan latihan soal ini. Latihan soal ini di dalam buku catatan kalian, dan nanti difotokan dan dikirim ke link ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan semoga sukses untuk kita semua. Saya kira sudah cukup. Terima kasih sudah menonton dan memerhatikan, dan mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang difahami dan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.